memahami keutamaan sujud menjadi pribadi yang rendah hati. Kira-kira kenapa sih kita harus melakukan sujud? Sujud merupakan suatu bentuk penghambaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik atau yang menciptakan manusia. Itulah kenapa manusia harus sujud dan tunduk kepada Allah. Sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, kurang lebih kita 34 kali melaksanakan sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk kebahagiaan kita atau syukur kita atas nikmat yang Allah berikan atau terhindar dari musibah yang menimpa kepada kita. Yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud sahwi dilakukan karena alasan meninggalkan sunnah ab'ad. Kedua, lupa melakukan sesuatu yang ketika disengaja dapat membatalkan sholat. Ketiga, memindahkan rukun qauli, ucapan bukan pada tempatnya. Dan 4, keraguan akan jumlah rakaat dalam sholat. Adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Berikut ada 15 ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tata cara mempraktikkan sujud. Tata cara sujud syukur. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. 3. Takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Yang keempat, membaca takbir intiqal, yaitu takbir ketika turun untuk sujud. 5. Sujud dengan tumaninah. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. 6. Bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. 7. Salam. Syekh Syahid bin Muhammad Ba'asyim dalam kitabnya Busrul Karim mengatakan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur. Yang kedua adalah tata cara sujud syahwi. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam pelaksanaan sujud syahwi. Yang pertama, sujud syahwi dilaksanakan setelah sempurna membaca tasyahud akhir, tetapi sebelum membaca salam. Atau apabila lupa, maka sujud syahwi dapat dilakukan setelah salam selama jeda waktunya masih dekat. 2. Sujud syahwi dilakukan dengan 2 sujud yang dipisah oleh 1 duduk sebagaimana 2 sujud dalam sholat. 3. Saat akan turun melakukan sujud yang pertama, sunnah membaca takbir Allahu Akbar. 4. Bacaan sujud syahwi apabila dikarenakan lupa adalah bacaan zikir Subhana ma la yanamu wa la yashru.
artinya Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 5. Apabila penyebab sujud karena sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, semisal doa kunut, maka yang lebih tepat adalah membaca istighfar. Astagfirullah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Az-Zarkashi. Sujud sahwi itu disunnahkan bagi orang yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka yang paling tepat adalah membaca istighfar. 6. Bangun dari sujud pertama untuk duduk sambil membaca takbir Allahu Akbar. 7. Duduk dan membaca doa sebagaimana doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Turun untuk sujud kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. 9. Sujud sambil membaca zikir sebagaimana sujud pertama Subhana ma la yanamu wa la yasu atau Astagfirullah. 10. Bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. 11. Kembali duduk dengan posisi duduk tawarruk. 12. Menutup salat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut ini syarat-syarat sujud tilawah. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Tidak bicara selain bacaan sujud tilawah. 5. Semua syarat-syarat yang terdapat dalam sujud, yaitu meletakkan jidat ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Tata cara sujud tilawah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ketika dalam keadaan sholat, dan yang kedua ketika di luar sholat. 1. Ketika berada di dalam sholat. Seseorang yang membaca ayat sajdah dalam sholat, maka disunnahkan sujud tilawah. Berikut ini tata cara sujud tilawah dalam sholat. 1. Orang yang akan sujud tilawah disunnahkan membaca takbir pada saat akan sujud sambil membaca niat sujud tilawah dalam hati. 2. Setelah selesai sujud, kemudian bangun dengan disertai takbir intiqal, takbir perpindahan, atau meneruskan sholatnya. 3. Sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat tidak memakai takbiratul ihram dan salam. Namun bagi makmum yang tidak diperbolehkan mengerjakan sujud tilawah apabila imamnya tidak mengerjakan sujud tilawah walaupun makmum mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. 2. Ketika di luar sholat. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dan ia berkehendak untuk melakukan sujud tilawah, maka harus memastikan dirinya tidak berhadas besar dan kecil. Berikut ini tata cara sujud tilawah. Pertama, menghadap kiblat. Apabila saat mendengar atau membaca ayat sajdah dalam posisi duduk, maka diperbolehkan langsung menghadap kiblat dengan posisi duduk. Apabila saat mendengar ayat sajdah tersebut dalam keadaan berjalan, maka hendaknya berdiri dan menghadap kiblat saat akan melaksanakan sujud tilawah. Kedua, niat sujud tilawah. Berikut ini lafaz niat sujud tilawah. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Keempat, mengucap takbir intiqal, takbir ketika ia akan turun untuk sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. 5. Sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya,
membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud dengan membaca takbir intiqal, takbir ketika akan bangun untuk duduk, lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat muslim, apabila tidak memungkinkan sujud tilawah karena ada kesibukan atau lainnya, maka dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. 5. Sujud dengan tuma'ninah, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan tasbih sebagai pengganti sujud tilawah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.